Kisah ini diawali dengan seorang bapak-bapak yang sedang membuat kopi. Bapak-bapak tersebut kala itu membuat 2 gelas kopi. Yang satu kopi hitam dan yang satunya lagi kopi saset. Kemudian setelah jadi dia meminum kopi hitamnya. Dan yang kopi saset dia taruh di atas meja dekat kamar mandi. Kemudian sang anak yang berinisial MR yang berusia 14 tahun kala itu sedang mandi, dan setelah mandi ia langsung meminum kopi saset tersebut. Namun dia merasa ada yang aneh dengan kopi tersebut. Dia merasa kopi itu terasa aneh dan pahit. Bapak korban yang mengetahui jika anaknya dalam kondisi seperti orang yang sedang keracunin, akhirnya memintanya untuk meminum air yang banyak dan memasukkan jarinya ke tenggorokan agar bisa memuntahkan kopi tersebut. Namun naas, anaknya atau korban keburu kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Sontak bapak tersebut langsung berteriak meminta pertolongan dari tetangga sekitar. Akhirnya dibantu tetangga, dibawalah korban ke puskesmas terdekat. Namun setelah sampai di puskesmas, nyawa dari korban itu sudah tidak tertolong lagi. Sebenarnya setelah meninggoy, tubuh korban langsung dimakamkan. Namun ibu korban yang merasa janggal atas kepergian anaknya tersebut. Akhirnya sang ibu melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Polisi yang sampai di lokasi langsung melakukan olah TKP dan membawa sisa gelas kopi tersebut untuk diperiksa di laboratorium. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kopi dalam gelas tersebut mengandung potasium sianidoy. Karena di dalam kopi tersebut terdapat sianidoy, akhirnya pihak kepolisian menyarankan untuk membuka kembali makam dari korban untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga pun menyetujuinya karena mereka masih curiga atas kepergian anak mereka. Akhirnya pada tanggal 11 Januari 2024, makam korban dibuka kembali dan diotopsi. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya hasil otopsi pun keluar dan didapati jika terdapat sianidoy yang sama di dalam tubuh korban. Keluarga yang mengetahui kenyataan bahwa anaknya telah diracun, akhirnya mencurigai sosok tetangganya yang bernama Ayu Vindi Antika. Akhirnya Ayu pun diamankan ke Polres Pacitan. Setelah diinterogasi, Ayu pun mengakui jika ialah yang telah mendiskon umur dari korban MR. Ia mengaku sebenarnya target sesungguhnya adalah ibu korban yang bernama Suratmini. Karena diketahui jauh-jauh hari, Ayu telah mencuri buku tabungan ATM dan KTP milik ibu Suratmini. Dan Ayu ini dilaporkan ke polisi pada tanggal 4 Januari 2024 atas tuduhan pencurian. Kemudian Ayu yang mengetahui dirinya dilaporkan ingin melenyapkan ibu Suratmini dengan cara diracun menggunakan sianidoy yang telah ia pesan lewat online. Namun naas, pelaku malah salah sasaran dan ternyata anak dari ibu Suratmini lah yang menjadi korban. Atas apa yang telah ia lakukan, Ayu dijerat pasal 340 KUHP dan terancam hukuman matoe. Oke, pelajaran apa yang kita dapat dari kasus ini adalah sebaiknya kita menyimpan barang-barang berharga kita secara aman agar tidak terjadi pencurian terhadap diri kita. Dan untuk pemerintah supaya lebih memperketat pembelian zat-zat berbahaya seperti ini. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton.